Oh ya, Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar pada kita semuanya. Nikmat keimanan, keislaman, dan terutama pada saat kondisi seperti ini adalah kenikmatan yang berupa kesehatan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan para tabiin hingga ke akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali mengadakan taklim rutin pekan taklim rutin partai yang hampir 1 bulan off. Dan kali ini karena berhubung dengan menjelang tahun baru Hijriah, maka temanya adalah tentang hijrah dan kemerdekaan. Karena kebetulan tahun baru Hijriah akan jatuh di bulan Agustus. Pada kesempatan kali ini, muncul kita sudah hadir yaitu Ustaz Ferdi. Akan tetapi sebelumnya mari kita dengarkan tasmid dari Ustaz Muhammad Saiful Arif. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Sadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Muhammad Syaiful Hadi atas tasbihnya. Semoga kita semua yang mendengarkan bacaan beliau juga mendapatkan pahala dan ya. Berikutnya yaitu sambutan dari DPC Bogor Utara. Ada Pak Ustadz Bangun Raharjo, dipersilahkan. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, Ustaz, Ustazah, Akang Teteh semua yang hadir di meeting Zoom ya sore ini. Tidak kurang-kurang kita selalu menjatuhkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini Allah masih berikan kita nikmat untuk bisa hadir ya.
mengikuti lagi TRP, datang bersilaturahim untuk mengikuti lagi TRP yang ini sempat break ya dari Ramadan kemarin dan sampai Idul Adha malah. Nah, langkah baiknya apa yang sudah menjadi kebiasaan baik gitu ya. Kita taklim itu dipertahankan, diistiqomahi. Jadi alhamdulillah banyak inisiatif termasuk Ustadzuddin kita bagaimana kita jalankan lagi dan akhirnya terrealisasi. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang Allah berikan harus kita syukuri karena bisa jadi di sore hari ini juga banyak saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, saudara kita yang tidak diberikan kesempatan sehat ya. Mudah-mudahan mereka yang sedang diuji dengan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan penggugur dosa-dosanya ya. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta para keluarganya, para pengikutnya. Insyaallah kita juga yang mengharapkan syafaatnya. Tidak panjang lebar, saya pikir sudah jelas temanya, tujuannya, dan saya memberikan pesan bahwa setiap kajian seperti ini Allah bersama ya, malaikat-malaikatnya bersama ya. Mudah-mudahan kita didoakan gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan ya. Dan ilmu yang didapat nanti dari pemateri Ustaz Haji Andi itu sangat bermanfaat. Ya, beliau salah satu menurut Anda yang terbaik ya dalam kajian sirah gitu yang pernah Anda temui. Jadi kita bisa mengambil ilmunya sebanyak mungkin. Dan kalau ini menjadi pengalaman antum semua mendengarkan ceramah Ustaz Happy, mudah-mudahan kemudian menjadi langkah-langkah berikutnya ya untuk mempelajari sirah nabawiyah. Insyaallah begitu dari Ani. Silahkan Anda serahkan kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Ustaz atas sambutannya. Dan sesuai tadi yang sudah disampaikan bahwa tema kali ini adalah mengenai hijrah dan kemerdekaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi karena materi cukup padat dan tadi juga Ustadz Happy sudah warning ya kayak 1 jam nggak cukup ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan. Baik, kepada Ustadz Happy kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Para ustadz dan ustazah, ikhwan akhwat, teman-teman sekalian, baik yang tergabung di aplikasi Zoom ya maupun yang bisa menyaksikan acara kita ini lewat YouTube ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di akhir atau awal ya, sudah masuk awal bulan Oktober ya. Masuk awal bulan Oktober walaupun kita masih berada di ujung bulan Zulhijjah, tanggal 21 atau 22 hari ini ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT bisa silaturahim tadi disampaikan oleh Pak Ketua kita walaupun lewat aplikasi Zoom ya, dan belum bisa bertatap muka langsung ya, meminjam kaidah usul fikih ya, yang sering disampaikan oleh almarhum guru kita Ustadz Taufik Hulaimi, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya ya, jangan ditinggalkan semua ya. Jadi ketika kita tidak bisa bertatap muka karena keterbatasan pandemi ini ya,
maka kita laksanakan kajian-kajian, taklim-taklim ya melalui media sosial yang bisa kita manfaatkan. Dan sering saya sampaikan, ini bagian dari hikmah tersendiri dari pandemi ini, di mana kita lebih ya, kreatif. Ya. Jadi kita dibuat lebih kreatif. Saya di luar pandemi atau sebelum pandemi nggak kebayang gitu kan akan menggunakan ya media seperti ini. Gitu kan. Walaupun Zoom ini udah lama ditemukan gitu kan. Tapi ya, kita belum pernah pakai. Saya nggak pernah pakai ini kecuali setelah pandemi atau begitu ada pandemi ini. Ini membuat kita lebih kreatif ya. Yang tadinya kita sering menganggap media sosial itu setengah mata ya atau tidak dianggap begitu penting gitu kan. Nah, tapi luar biasa ya hari ini kita ya, betul-betul memaksimalkan ya media ini ya. Nah, baik, ikhwan dan akhwat, para ustadz dan ustazah sekalian rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas hari ini sampai sekitar sampai jam berapa saya ini, Pak Moderator? Sekitar 45 menit ya, mungkin ya. 45 menit. 45 menit ya. Mohon diingatkan nanti kalau lebih ya. Kita akan bicara tentang bagaimana memaknai atau semangat spirit hijrah dengan kemerdekaan. Ya. Yang kalau kita hitung kalender, ini memang tidak berjauhan. Jadi tidak berjauhan. Jadi sekitar 16 hari lagi kita akan masuki atau peringatan kemerdekaan ya, 17 Agustus ya. Dan ya, tidak sampai 10 hari lagi kita akan masuki ya, bulan Muharram. Ya, tahun pertama penanggalan atau tanggal pertama penanggalan Hijriah sebagaimana kita paham. Jadi momentumnya itu ya. Jadi momentumnya hijrah, ya, penanggalan Hijriah dan kemerdekaan. Ya, dua hal yang berbeda ya, tapi untuk tahun ini dan sejak dari tahun kemarin ya. Saya ingat tahun kemarin juga berdekatan gitu ya. Karena beberapa kajian juga tema tentang ini ya. Nah, bagaimana kita memaknai dua peristiwa besar ini? Pertama, peristiwa besar bagi kita umat Islam gitu ya. Hijrahnya Rasul itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Ya. Kalaulah tidak mungkin Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan ya, penanggalan tersebut sebagai tonggak atau awal dari penanggalan dalam Nah, baik. Hijrah ya dan kemerdekaan ya. Pertama, ya sekalian, ada hubungan yang sangat erat gitu kan kalau kita hubungan antara hijrah dengan makna kemerdekaan itu sendiri. Karena proses hijrah di masa baginda Rasul dan para sahabat itu bagian dari cara mereka, ya, bagian dari cara mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, jadi ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah ya, itu merupakan cara mereka untuk mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Ya, kita ingat dalam Sirat Nabawiyah ketika mereka berada di Madinah, mereka tidak merdeka. Ya, sama sekali tidak memiliki kemerdekaan ya. Jangankan membuat aturan baru, ya, artinya menegakkan syariat Islam secara sempurna gitu kan. Bahkan untuk menjalankan sebagian dari ajaran Islam saja mereka tidak bisa. Ya. Karena di era-era Makkiyah itu, ikhwah sekalian, syariat ya, yang kemudian diwajibkan kepada kaum muslim ini itu belum turun semua. Ya. Dari 5 rukun Islam itu, ya, mungkin baru syahadat dan sholat saja. Yang 3-nya ini belum turun. Karena memang tidak bisa dilaksanakan. Apalagi yang terakhir haji itu nggak bisa dikerjakan karena Makkah masih berada dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy, gitu kan? Nah jadi hikmahnya ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Lagi-lagi bukan hanya bisa melaksanakan ajaran Islam secara sempurna dan itulah inti dari kemerdekaan, ya, tapi juga ya sekalian ya mereka bisa membangun sebuah negara, ya, yang betul-betul berdaulat. Yang bisa mereka warnai ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini spirit pertama dari kemerdekaan, bahwa dengan berhijrah ya, berarti
bisa bebas merdeka melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, hijrah dan kemerdekaan ini juga punya spirit yang sama ya. Sama-sama bisa melepaskan diri dari segala bentuk ketertindasan. Ya. Segala bentuk ketertindasan baik fisik, ekonomi, sosial dan berbagai hal lainnya. Ketika Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, ya, di mana di Makkah mereka mengalami berbagai ketertindasan dengan makna yang sebenarnya. Ya, kita ingat sosok ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya. Lalu kemudian siapa lagi? Ya, Khabbab bin Art, ya, Abdullah bin Mas'ud, bahkan yang sampai meninggal dunia syahid ada keluarganya Yasir, ya, Sumayyah istrinya, kemudian anaknya Ammar bin Yasir dan seterusnya. Ini mereka yang mengalami ketertindasan ketika mereka sebelum hijrah. Dan bukan hanya orang-orang yang terbelakang dari aspek sosial dan ekonomi yang mengalami ketertindasan. Para sahabat Nabi semisal Utsman bin Affan yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf yang juga sangat kaya, ya, Suhaib Ar-Rumi pengusaha yang luar biasa itu juga mengalami ketertindasan. Nah, ketika mereka hijrah, ya, mereka bisa membebaskan diri dari ketertindasan itu. Bahkan luar biasa ya, seorang Bilal bin Rabah yang tadinya budak di era Makkah, ya, kemudian sempat dimerdekakan oleh, kita bicara tentang kemerdekaan juga ya, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika dia hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dia menjadi orang yang sangat penting ya, dalam tubuh umat Islam, menjadi muadzin. Nah, kemerdekaan juga demikian. Ya, jadi di zaman sebelum kemerdekaan dulu, ya, nenek moyang kita ya, mengalami ketertindasan. Ya, kita ingat kisah-kisahnya, baik disuruh kerja, ya, tidak berdaulat, ya, dan kisah-kisah menyedihkan yang dialami oleh nenek moyang kita dulu ketika kita belum merdeka. Nah, ketika merdeka, ya, maka kita bisa mulai dengan baik, ya, dan membangun diri kita sendiri, negara. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hijrah dan kemerdekaan ini ya, juga memiliki kesamaan dalam hal apa ya? Bagian dari upaya ya untuk membangun peradaban. Ya. Di era Makkiyah itu nggak mungkin membangun peradaban. Gimana caranya gitu kan? Nggak mungkin. Sama seperti kita, ketika kita dijajah dulu, ya gimana caranya ngebangun? Semua kekayaan alam, bahkan bukan hanya alam, diri kita dikuasai oleh penjajah, gitu kan? Nggak mungkin bisa membangun diri, membangun peradaban dan menebar perdamaian gitu kan? Nggak mungkin ya. Nah, ketika kaum muslimin hijrah, kita lihat dari berbagai aspek, sekalian ya, betul-betul meningkat. Ya. Mulai dari aspek misalnya apa? Jumlah, ya. Ketika kaum muslimin berada di Makkah, jumlah kaum muslimin itu tidak lebih dari 300 orang. Ya. Jadi 13 tahun berdakwah, Nabi itu hanya menghasilkan pengikut ya, tidak lebih dari 300 orang. Tapi ketika hijrah, kita lihat grafiknya gitu ya. Pada perang Badar jumlah kaum muslimin ini 313 orang. Perang Uhud setahun kemudian 1.000 orang, walaupun 300 membela. Ya, kemudian perang Khandaq 2 tahun berikutnya ya, 1.000 orang. Ya, lalu kemudian 3.000 orang. Jadi jumlah kaum muslimin di Madinah itu langsung 3.000 orang. Kemudian pada peristiwa kapan ya? Perjanjian Hudaybiyah ya, tahun ke-6 Hijriah ya. Mereka yang ikut Rasul umrah saja walaupun batal ya, lebih dari atau hampir 1.500 orang. Itu belum yang ada di Madinah. Ya. Terus meningkat dan puncaknya ketika kaum muslimin Fathu Makkah ya, hanya 8 tahun setelah hijrah itu menjadi 10.000 orang. Dari 308 tahun kemudian menjadi 10.000 kaum muslimin ya, itu pun yang ikut ya. Kemudian 2 tahun kemudian ya, pada Haji Wada ya, itu kelipatannya luar biasa. Ketika kaum muslimin betul-betul sudah settle menguasai Madinah ya, jumlah kaum muslimin mencapai Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu dalam kitabnya mengutip 3 riwayat ya,
tentang jumlah kaum muslimin yang berada di atau yang ikut dalam haji wada Nabi itu. Dia mengutip ya 3 riwayat. Pertama 100.000 orang, yang kedua 120.000 orang, yang ketiga ya 124.000 orang. Jadi kalau ambil angka kecilnya 100.000 orang. Jadi hanya 10 tahun hijrah gitu kan, berada di Madinah, hanya 10 tahun merdeka dalam tanda kutip ya, di Madinah, mereka bisa ya, mendapatkan lonjakan pengikut yang sangat dahsyat. Itu dari aspek ya apa? Pengikut gitu kan. Belum lagi kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain. Ya, bagaimana baginda Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu ya betul-betul bisa mandiri ya, secara ekonomi ya. Kita ingat ekonomi Madinah waktu itu ya awalnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi gitu kan. Ketika kaum muslimin datang ya, maka pelan tapi pasti ini hikmah yang berikutnya, bagaimana kemerdekaan itu bisa mengenyahkan ya para penjajah gitu kan. Hanya dalam waktu singkat ekonomi Madinah dikuasai oleh orang-orang Islam, kaum muslimin ya. Apalagi kaum muhajirin yang datang ke Madinah itu adalah para pedagang sukses ya, para pengusaha yang punya pengalaman yang sangat luar biasa ya, datang ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang berikutnya. Jadi kemerdekaan ya atau hijrah itu ya sekalian ya membuat kita ya bisa ya membangun peradaban. Ya, tidak akan mungkin bisa membangun peradaban di bawah kekuasaan penjajah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hijrah dan kemerdekaan ini ya itu punya spirit gitu kan, atau gerakan moral menolong orang-orang yang tidak mampu atau membutuhkan. Ya. Apa artinya? Ketika kita dijajah gitu kan, sekaya apapun dia ya, maka dia tidak akan leluasa menolong orang lain karena dirinya dalam kondisi dijajah ya. Para sahabat dulu ketika mereka berada di Makkah, ada orang kaya semisal Abu Bakar As-Siddiq, ada orang kaya semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang kaya semua. Mereka memang bisa membantu beberapa di antara kaum muslimin semisal Khabbab bin Arth, Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian tadi disebutkan juga misalnya Bilal bin Rabah, tapi nggak bebas. Karena mereka masih dalam ya, kungkungan penjajah dalam tanda kutip, kungkungan kafir Quraisy. Tapi ketika mereka hijrah itu luar biasa. Ya, mereka bisa membantu sesamanya, apalagi kalau kita kaitkan dengan kalangan Ansor. Ya, Ansor, bahkan nama Ansor itu kan sendiri kan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya, was-sadiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Artinya para penolong gitu kan, yang menolong kaum muslimin ya, yang serba kekurangan ya, hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, ditolong, disatukan oleh baginda Rasul SAW dalam bingkai ukhuwah Islamiyah yang kuat, sehingga mereka punya kekuatan yang luar biasa. Itu tidak akan bisa terwujud ya kalau kita tidak merdeka. Nah, ditambah lagi pada poin berikutnya, kemerdekaan juga ya selain mengajarkan spirit menolong orang lain, juga kemerdekaan dan hijrah juga ya, itu bisa menyatukan umat. Ya. Beberapa waktu lalu ada saya ngisi seminar. Ya. Seminar webinar ya, teman-teman mahasiswa. Temanya tentang Palestina emang ya. Nah, Palestina yang sampai sekarang tidak merdeka. Ada seorang penanya, Ustaz, di antara penyebab ya, atau mengapa Palestina itu tidak merdeka gitu kan, kata dia, karena Fatah dan Hamas itu berantem terus. Ya. Jadi selagi mereka berantem terus katanya gitu kan, maka dia tidak akan merdeka. Jadi percuma kita nolong dia gitu kan. Jadi bagusnya selesaikan urusan mereka dulu gitu kan, baru kemudian kita tolong. Saya bilang enggak ya, berpikirnya harus dibalik. Gimana ngebaliknya? Kita tolong dulu, merdekakan dulu, setelah mereka insya Allah mereka bersatu.
begitu ya. Jadi tolong dulu, merdekakan dulu, maka insya Allah dengan mereka akan bersatu. Mengapa mereka tidak bersatu? Karena tidak merdeka. Jadi kalau sudah merdeka, kita dulu juga begitu, di awal-awal kemerdekaan ya berantem juga, tapi kan dikit-dikit, lama-kelamaan kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Nah, jadi kemerdekaan itu penting, kemerdekaan itu akan menyatukan kita. Ya, jadi ini bersatu dengan mereka yang tidak bisa dipisahkan. Bersatu membuat kita merdeka, dan kemerdekaan bisa membuat kita bersatu. Kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satu langkah Rasulullah SAW dalam meletakkan fondasi peradaban dengan cara menyatukan kaum muslimin. Maka dalam tulisan-tulisan ataupun seminar-seminar saya suka sampaikan, jangan berpikir gitu ya, kita akan menang, kita akan jaya, kita akan bisa menegakkan peradaban kalau kita tidak bersatu. Maka jadilah pemersatu umat, ya, bersatu, ya, dan Nabi tahu sendiri, Nabi itu cerdas, Nabi itu sangat luar biasa. Kan itu langkah beliau ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, salah satu di antara yang sangat penting adalah menyatukan kaum muslimin. Mau tidak mau, ya. Dan saya merenung, begitu luar biasa kemampuan Rasulullah. Ketika Nabi datang ke Madinah, Madinah itu bukan dalam keadaan tenang, nyaman, adem, ayem, enggak. Madinah itu ketika Nabi datang dalam keadaan carut marut. Ekonominya dijajah oleh Yahudi, gitu kan? Ya. Tatanan sosialnya diobrak-abrik ya, oleh mereka. Ya. Ada perang namanya Perang Bu'ath antara Ansar dengan Ansar, antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Perang berkecamuk, nggak pernah berhenti, puluhan tahun gitu kan. Jadi Nabi datang itu bukan datang Madinah itu dalam keadaan tenang damai, enggak gitu kan. Tapi kita lihat, begitu beliau datang hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, dalam waktu 1 tahun sebelum perang Badar gitu kan, luar biasa. Ya. Nabi bukan hanya berhasil menyatukan sesama Ansor yang berantem tadi, ya, Aus dan Khazraj yang berantem dalam perang namanya Perang Bu'ath tadi, tapi juga Nabi berhasil menyatukan kaum muslimin itu kan dari Muhajirin. Ah, ya. Jadi bukan hanya dengan sesama penduduk Madinah, tapi disatukan Nabi juga dengan penduduk Muhajirin, ya, yang datang dalam simpul ikatan ukhuwah Islamiyah, persatuan yang sangat luar biasa. Ya. Mana saya nggak bisa membayangkan, ya, persatuan ukhuwah mana yang lebih erat dan kuat, ya, dibandingkan dengan apa yang dijalin oleh Rasulullah SAW dalam, ya, persatuan di Madinah Al-Munawwarah. Ya, teman-teman bayangin ya, tingkatannya itu sampai pada tingkatan di mana seseorang mau bersedia, ya, membagi 2 rumahnya untuk saudaranya yang lain. Nggak ada hubungan darah. Ya. Sampai pada tingkatan seorang laki-laki bernama Sa'ad bin Rabi', ya, bersedia menceraikan istrinya gitu kan, untuk saudaranya yang baru, bukan adik kandungnya, nggak kenal sebelumnya, ya, Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahkan ya, sampai pada titik, ya, dalam kisah yang lain, dan ini menjadi asbabun nuzul surat Al-Hasyr, ya, seseorang mau bersedia menahan, ya, laparnya perut pada malam hari itu, nahan untuk tidak makan, dan makanan yang tersisa cuma 1 piring itu, ya, diberikan kepada saudara barunya. Dia, ya, bela-belain nggak makan, gitu kan? Karena zamannya waktu itu bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya bisa pesan makanan online, dulu kan nggak bisa. Ya, jadi makannya emang itu-itunya, nggak ada yang lain gitu kan? Nah dia bela-belain gitu kan? Dan memberikan makannya kepada saudara barunya. Sampai Allah SWT menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, wa yu'thiruna, dan mereka berbuat itsar, mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan sendiri. Jadi, nah, prinsip ini, ya, menjadi sangat penting juga kita lakukan gitu kan, menjadi spirit kita, ya, pada zaman hari ini, di mana kita masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemi, ya, yang entah kapan akan berlalu, ya, akan berakhir. Kita doakan semoga segera selesai, ya, pandemi ini, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, spirit-spirit yang dimiliki oleh kalangan Ansor tadi betul-betul, ya, harus
harus kita kuatkan lagi, ya. Saling tolong menolong tadi, saling meringankan. Ya. Meringankan ini bukan hanya aspek materi, tapi juga non materi. Apalagi wabah ini, teman-teman sekalian, saya sering sampaikan, dan ini dalam rangka penguatan, ya, untuk memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada teman-teman kita yang diberikan Allah dengan cobaan ujian ini, ya. Bukan hanya materi lagi-lagi, ya. Jadi kalau sampai Sadudin yang sudah mengalami gitu, ya, atau yang lain juga. Jadi kalau sakit DB itu, DBD atau tipes, kalau kita dirawat di rumah sakit gitu kan, itu ada istri yang nemenin di samping kita. Ada anak yang sesekali datang, ada teman yang bawa buah-buahan. Itu kalau sakit DBD atau tipes. Ya, tapi corona ini enggak. Kalau dirawat di rumah sakit itu sendirian. Andai pun ada teman orang yang kena corona juga dengan segala kondisinya. Ada yang sekarat, ada yang nggak bisa nafas lagi, ada yang sesak. Jadi butuh penguatan mental. Ya, disitulah kita butuh ikhwah, kita butuh saudara. Ya, kita butuh teman yang menguatkan. Ya, kalau bahasa saya itu, ya, kita bikin kejutan-kejutan, ya, untuk saudara-saudara kita yang dirawat itu. Ya, kejutan doa, kejutan transferan gitu, ya. Jadi kejutan kiriman makanan gitu kan. Jadi itu akan menguatkan imunitas tubuhnya. Jangan biarkan dia sendirian. Ada juga yang ini, Ustaz, ini ada staf saya, ya, Kang Firman, ya, yang juga dirawat mungkin sempat satu ruangan dengan Sadudin, ya. Ada yang ngomong mereka yang sedang dirawat di rumah sakit itu sebaiknya nggak usah bawa handphone, ya, biar dia bisa istirahat dengan tenang. Saya konfirmasi ke teman ini, ya, ke staf kameramen, ya, Kang Firman, dia dari Kalam TV, ya. Kata dia, nggak semua begitu, Ustaz. Saya kalau justru nggak ada handphone, saya pusing katanya kan. Bingung mau ngapain. Tapi justru dengan ada handphone itu katanya kan, saya bisa komunikasi dengan keluarga, dengan teman yang memberikan nasihat, memberikan dukungan, ya. Saya bisa bahkan nonton video-video yang bahkan dia cerita film Omar, ya, yang 30 episode, satu episode 47 menit itu khatam. Jadi selama diisolasi, selama dirawat di rumah sakit itu, ya, dia sampai khatam, ya, nonton film Omar. Makanya kalau Ustadz ngisi kajian atau ngerekam, ya, saya alhamdulillah saya nyambung banget karena jadi khatam sirah nabawiyah gitu, ya, kan. Kan cerita film Umar itu kan cerita Rasulullah juga dari awal sampai akhir hayat, bahkan setelahnya, setelah Nabi meninggal. Jadi ada hikmahnya. Nah, jadi poinnya apa? Bahwa jangan biarkan teman kita, ya, kesulitan. Apalagi hari ini, ya, pandemi ini betul-betul setelah mengobrak-abrik tatanan masyarakat, tatanan sosial, tatanan ekonomi, hampir semua orang gitu kan, kecuali pejabat barangkali, ya, yang mengalami guncangan-guncangan ekonomi. Apapun dia gitu kan, mau beragam kaki lima, ya, mau trainer gitu kan. Saya ada teman-teman yang trainer, ada Eval maksudnya. Kemudian ya banyak lah gitu kan, mau para ustadz gitu kan, mau pengusaha yang ada Ustadz Abu Zar, ya, teman kita yang buka restoran di Taman Yasmin, baru setahun buka gitu kan, sudah sewa gedung, sudah beli alat, sudah hire karyawan, blam, kena pandemi. Jadi pandemi ini, ya, betul-betul sudah mengguncang hampir semua tatanan kehidupan kita, pendidikan kita, ya, di mana kita hari ini harus ngajarin anak kita sendiri di rumah kita sendiri, padahal tidak semua kita berbakat jadi guru, ya. Saya saja ustadz, ya, background saya pendidikan, ya. Jadi S1 saya selain LIPIA, saya ngambil PAI, Pendidikan Agama Islam. S2 saya juga manajemen pendidikan Islam. S3 juga sama gitu kan. Nah, dengan segala latar belakang pendidikan itu, saya tidak kuat menjadi guru di rumah saya bagi anak-anak saya. Ya, makanya alhamdulillah dari awal sudah didaftarkan di pesantren, ya, sehingga dari 5 anak itu, ya, 3 sudah ke pesantren. Jadi ada semacam keringanan tersendiri. Nah, ini momentum, ya, teman-teman sekalian, ya, momentum hijriyah, momentum kemerdekaannya harus menjadi spirit kita untuk peduli dengan orang lain, belajar dari kalangan Ansar, ya, di mana mereka membantu muhajirin. Dan kalau ini yang terjadi, maka, ya, dalam waktu singkat kalangan muhajirin tadi itu yang dibantu oleh kalangan Ansar tadi bisa bangkit dari keterpurukan dan mereka maju
maju bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya yang nyambung tadi bahwa kemerdekaan atau hijrah dan kemerdekaan itu ya menyatukan segala unsur kebaikan. Ya. Jadi hijrah dan kemerdekaan itu menyatukan segala unsur kebaikan. Ya. Kalau di masa hijrah dulu kita kenal spirit ukhuwah yang digaungkan oleh Rasul. Nah, dalam spirit kemerdekaan juga demikian. Dengan kemerdekaan itu ya, maka akan bersatu dalam menyatukan unsur-unsur kebaikan, dan itu yang akan membuat kita bisa melakukan banyak hal ya. Dan tak kalah penting lagi ya, hijrah dan kemerdekaan ini was sekalian ya mampu membentuk ya, bisa membentuk, menghadirkan, kalau bahasanya Pak Hidayat Nur Wahid itu ya, mampu menghadirkan tatanan sebuah negara ya, yang lengkap dan mandiri. Dengan hijrah kaum muslimin bisa membentuk daulah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah dengan tatanan negara yang sempurna, punya wilayah sendiri, punya struktur kepemimpinan sendiri, punya tentara sendiri, bisa ngatur diri sendiri. Kemerdekaan juga begitu. Ya. Jadi dengan kemerdekaan ini, ya, maka kita bisa punya negara sendiri yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa bikin struktur kepemimpinan sendiri, punya presiden sendiri. Ya. Kemudian kita bisa bikin undang-undang sendiri, peraturan sendiri, dan berdaulat sendiri. Ini mestinya. Ya. Jadi kalau 3 hal tadi ya, belum berdaulat, pemimpin masih diatur oleh orang lain, gitu kan? Ya, kita belum bisa mengatur diri kita sendiri. Wah, itu artinya kita belum merdeka, gitu kan? Harus berdaulat. Kemudian yang tidak kalah penting lagi sekalian hijrah dan kemerdekaan ini juga ya menjadi momentum kita ya, momentum kita sejatinya ya untuk melahirkan ya, generasi-generasi yang mandiri ya untuk masa yang akan datang. Ya. Ini disebut dengan regenerasi. Apalagi hari ini dalam 2-3 pekan terakhir kita yang berada di Kota Bogor ya, telah diberikan kejutan-kejutan dengan wafatnya orang-orang yang kita belum siap melahirkan generasi untuk menggantikan mereka. Saya belum kebayang hari ini ya, siapa yang bisa menggantikan sosok seperti Ustadz kita Dr. Taufik Holimi ya, dengan kepakaran usul fikihnya itu. Kita nggak kebayang ada nggak gitu kan, masih agak lama ya kita harus melahirkan dan sosok-sosok yang lainnya ya. Jadi regenerasi dari orang yang hilang ini yang harus kita lakukan di tengah kemerdekaan setelah hijrah di masa Rasul para sahabat ya, melahirkan generasi-generasi yang siap menggantikan, karena pada titik terakhir nanti bahwa kita tidak mungkin ada yang bertahan hidup selamanya gitu kan, dan karenanya proses regenerasi itu harus kita lakukan ya, melahirkan anak-anak yang berkualitas sebagaimana Umar bin Khattab melahirkan Abdullah bin Umar gitu ya, melahirkan sosok-sosok seperti Az-Zubair bin Awam melahirkan Abdullah bin Az-Zubair bin Awam anaknya ya, melahirkan sosok Abu Bakar Siddiq ya, yang melahirkan putra-putri tak terkecuali Aisyah radhiyallahu anha yang berkualitas ya, atau Utsman bin Affan yang melahirkan ya, anak-anak berkualitas seperti ada tabi'in namanya Uthman bin Utsman ya, melahirkan tokoh-tokoh ya, pengganti bahkan Rasulullah itu ya, ketika beliau wafat ya, seperti disebutkan oleh Dr. Munir Muhammad Khutban dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki, saking berhasilnya ya, Nabi itu meregenerasi sahabatnya. Ini ungkapan beliau ya, saking berhasilnya Rasulullah SAW ya meregenerasi gitu kan para sahabatnya ya, sampai ada ungkapan begini, Rasulullah SAW itu meninggal dunia gitu kan ya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia, meninggalnya, maka mereka tidak perlu repot-repot
mencari pengganti. Ya, cukup tulis nama-nama para sahabat tersebut. Nama-nama para sahabat tersebut ditulis di atas kertas. Kalau kita bayangkan hari ini, tulis di atas kertas, lalu kemudian diundi, gitu kan, dikocok, diundi, dan siapapun namanya yang keluar, maka dia akan siap ya menjadi pemimpin. Nah, jadi sederhana gitu kan, walaupun memang ya takdirnya Abu Bakar yang jadi khalifah pengganti Rasulullah. Tapi andai, ya, kalau boleh berandai, andai ketika diundi yang keluar namanya Utsman, Utsman itu siap. Ketika diundi yang namanya keluar Abdurrahman, Abdurrahman itu siap. Ya, jadi sampai sebatas itu gitu kan, kemampuan Rasulullah dalam melahirkan generasi-generasi pengganti beliau. Dan itu akan bisa terwujud, teman-teman sekalian ya, kapan setelah mereka hijrah ke Madinah dan dalam konteks kita ketika kita merdeka. Nah, ya ketika merdeka. Nah, poin berikutnya, hijrah juga ya bisa ya memerdekakan umat ya dari pembodohan pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan bangsa. Nah, jadi hijrah dan kemerdekaan ini ya akan membebaskan, gitu kan? Umat akan membebaskan rakyat dari kebodohan-kebodohan. Ya. Sebab dengan merdeka, ya, maka kita bisa mandiri, bisa melakukan proses pendidikan dengan cara kita yang kita yakini kebenarannya, gitu kan? Beda kalau kita dijajah. Karena kekuatan penjajah itu ada pada dua. Pertama, ya, ketika mereka berhasil memecah belah umat, rakyat. Yang kedua, ketika mereka bisa membodohi rakyat. Dan itu akan melanggengkan penjajahan. Nah, caranya untuk keluar, yaitu tadi, yang memberikan pencerdasan kepada masyarakat dan ya merekatkan persatuan di antara umat. Hijrah juga sama, ya, bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dan yang sangat penting lagi untuk ditambahkan pada kajian hari ini, ya, sebelum nanti ada mungkin tanya jawab, ya, hijrah dan kemerdekaan itu, ya sekalian, dia memerlukan para pejuang. Oke, hijrah dan kemerdekaan itu sama-sama memerlukan pahlawan, ya, memerlukan para pejuang dan para pahlawan. Hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah, kalau kita analisa, melahirkan banyak sekali para pahlawan. Ada sosok Ali bin Abi Thalib yang bersedia tidur di tempat tidur Rasulullah menggantikan beliau. Ya. Jadi kerjaan Ali itu bukan gantiin Ustaz ceramah. Ya. Nah, kalau gantiin Ustaz ceramah, wah, pulang-pulang bawa besek tuh biasanya gitu ya. Enak gitu ya. Ustaz berhalangan, kita gantiin jadi badal gitu ya. Badal Ustaz. Mendingan ini Ali itu bukan gantiin Ustaz ceramah, itu gantiin mati. Resikonya mati tuh, dibunuh gitu kan. Ketika rumah Nabi dikepung, kita ingat ceritanya gitu kan. Lalu kemudian untuk mengelabui kafir Quraisy itu, ya, maka Rasul memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Resikonya apa? Ya dibunuh. Begitu digerebek itu kan bisa dibunuh. Ya. Itu peluang mati itu besar sekali. Walaupun akhirnya tidak, ya. Karena bangsa Arab punya karakter sendiri, ya. Yang ingin mereka bunuh adalah Rasulullah, bukan Ali. Ya Ali sih dipukulin babak belur sih, iya, cuman nggak mati gitu ya. Nah, kita butuh sosok-sosok seperti ini gitu kan. Sosok seperti Ali. Kita juga butuh sosok seperti siapa? Sosok Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan konsumsi, yang menyiapkan perbekalan untuk ayah dan Rasul. Ya, untuk ayahnya dan Rasul yang berada di Gua Sur pada waktu itu. Kita butuh sosok-sosok seperti ini yang menanggung, ya, resiko yang sangat besar. Ya. Kita juga butuh sosok tentu saja seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang tidak pernah lepas dari Rasulullah, ya, yang selalu melindungi Rasulullah dimanapun dia berada, baik ketika mereka hijrah, ketika berada di Gua Sur, melindungi Rasulullah, atau dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Begitu khawatirnya Abu Bakar As-Siddiq itu dikisahkan, ya sekalian, ketika hijrah itu ya, beliau ya menempatkan dirinya itu kadang di belakang, kadang di depan, kadang kiri, kadang kanan, ya. Untuk mengelabui orang-orang yang mungkin akan mencelakakan Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi kita butuh sosok-sosok pahlawan seperti ini. Kita juga butuh ya sosok seperti misalnya siapa? Abdullah bin Abu Bakar.
anaknya Abu Bakar Siddiq, yang menggembalakan kambing di sekitar Gua Thur. Ya, selain untuk menghilangkan jejak-jejak ya, ayahnya dan Rasulullah agar tidak ketahuan kafir Quraisy, ini juga untuk menyiapkan susu, ya, air minum untuk Rasulullah dengan menggembalakan kambing di sekitar tempat tersebut. Kemerdekaan Indonesia juga demikian. Ini kita butuh pahlawan-pahlawan. Maka lahirlah pahlawan-pahlawan di Indonesia, ya, baik pahlawan kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, ya, atau pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Dan kalau kita bicara tentang pahlawan di Indonesia, itu artinya kita bicara tentang tokoh-tokoh Islam. Ya, kita bicara tentang pejuang-pejuang Islam. Mereka lah yang telah berjibaku dan mengorbankan semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan, ya, dan hijrah dia butuh pahlawan. Ya, dan untuk itu, ya, mau tidak mau, ya, kemerdekaan yang ada ini harus kita isi, dan mengisinya itu dengan ruh-ruh pahlawan sebagaimana Nabi dan para sahabat. Karena kepahlawanan itu, ya, tidak hanya dibutuhkan pada proses hijrah mereka dulu, tapi ketika mereka berada di Madinah pun, setelah hijrah pun, ya, kepahlawan itu diperlukan. Ya, ketika mereka harus menghadapi kafir Quraisy dalam 3 perang besar, ya, perang Badar, Uhud, dan Khandaq, ya, butuh pahlawan. Maka lahirlah Hamzah bin Abdul Muttalib, lahirlah Ammar ibn Jamuh, lahirlah Abdullah bin Jahash, lahirlah Sa'ad bin Mu'adz, ya, misalnya dalam perang Khandaq. Lahirlah pahlawan siapa lagi, ya, dalam perang Badar ada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dalam perjanjian Hudaybiyah ada Utsman bin Affan, ya. Dalam perang Mu'tah, ya, kita mengenal 3 pahlawan besar, ada Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Rawaha, dan puncaknya, ya, lahirlah seorang pahlawan yang dulu pernah memusuhi Rasulullah, Khalid bin Walid. Nah, jadi kemerdekaan juga butuh pahlawan-pahlawan. Sebagian pahlawan itu dikenal, ya, ditulis di media, ya, dia ekspos, tapi sebagian tidak, ya. Karenanya tidak semua harus tertulis, ya. Tadi, ya, saya dengan Ustadz Udin, ya, Ustadz Nurul Zaman menghadiri sholat jenazah, ya, untuk kader kita, ya. Sebut saja, saya sebut kader, ya, Pak Wanwan bin Sof, ya. Saya kenal beliau sangat lama, sudah sangat lama, ya. Sosok yang menurut saya tidak populer. Mungkin sebagian ikhwah sekalian di sini tidak kenal beliau, ya, tidak kenal beliau gitu, ya. Dan apalagi dia tidak punya Facebook seperti saya, ya. Enggak punya Instagram yang pengikutnya 30.000 lebih, enggak, ya. Jarang, enggak juga mungkin hadir di YouTube, enggak gitu kan. Tapi kalau kita ikuti sejarah hidupnya, ya, sekalian, itu luar biasa. Luar biasa, ya. Mulai dari mendirikan, ya, memamurkan musola kecil bernama Al-Ittihad. Ya. Kemudian apa lagi, ya? Saya sampaikan bareng Ustadz Nur Zaman tadi, ya, perjuangan beliau itu, ya, dalam memamurkan Masjid Al-Ittihad di Drupada, Tegal Gundil itu betul-betul sampai titik darah yang terakhir. Ya. Dulu, ya, ke masjid itu beliau bisa jalan, dan beliau berjalan. Ya, karena penyakit yang menggerogotinya tidak bisa jalan normal pakai tongkat, beliau ke masjid pakai tongkat. Ya, tidak bisa jalan lagi normal pakai tongkat, harus pakai motor. Beliau pakai motor ke masjid. Ya, bukan hanya hadir sholat berjamaah, tapi ikut rapat-rapat dan menentukan kebijakan di masjid tersebut. Tidak bisa pakai motor roda 2, ya, sekalian. Ya, beliau apa? Pakai motor roda 3. Ya, itu di las tuh motornya, dibikinin roda lagi supaya apa? Supaya dia bisa ke masjid, ikut memakmurkan masjid, ikut membahas masalah-masalah dan program-program masjid, gitu kan? Jadi dia pakai motor, dan karena nggak bisa dua roda karena udah stop, gitu kan? Maka dia harus motor itu 3. Ya, saya lihat betul-betul. Nah, sudahlah demikian, tidak bisa bawa motor roda 3 lagi, gitu kan? Sudah sangat kronis, gitu kan? Dia tetap ke masjid, pakai kursi roda, didorong oleh anak dan menantunya, gitu kan? Ke masjid pakai kursi roda, gitu kan? Sampai di titik terakhir. Dan, ya, satu amanah yang beliau pegang betul-betul, ya, apa itu, ya? Beliau lah yang mengkoordinir para ustadz, khatib Jumat. Beliau lah yang mengkoordinir, ya, para ustadz untuk isi kajian-kajian, gitu kan? Dan termasuk saya, ya, dalam kondisi dia tidak bisa mengetik lagi, dia suruh putrinya Sarah untuk mengingatkan para ustadz, ya, minggu depan ustadz isi kajian, ustadz mohon minta jadwal khutbah Jumat. Beliau termasuk tadi pagi, ya, saya mesti ngisi di masjid tersebut Drupada. Dari kemarin sudah saya tunggu, ya,
2-3 hari biasanya diingatkan. Ini mana Pak Wawan ya, kok nggak ngingetin gitu ya. Beliau biasanya rajin ngingetin. Nah kalau sudah mentok H-1 nggak ada yang ngingetin, biasanya saya japri, saya tanya ya, ada nggak kajian, apakah masih libur atau tidak ya, supaya nggak miskomunikasi ya. Dan ternyata yang ngingetin ya Pak Budi, ya, ketua DKM-nya gitu kan. Saya sudah was-was saja dalam hati saya, ini pasti ada masalah gitu kan, pasti ada hal yang tidak biasa. Dan qadarullah betul ya. Tadi malam beliau meninggal dunia jam 10:40 ya, meninggal dengan wajah yang bersih ya. Jadi tadi kita sempat buka ya, karena ada keluarga yang pengen lihat wajahnya, betul-betul luar biasa, wajah yang bersih, wajah yang bersinar. Dia seperti orang yang tidur ya, seperti orang yang tidur ya. Kita doakan ya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan segala kibarnya. Itu tidak ada di Facebook, mungkin ada tapi nggak tahu dia punya Facebook atau tidak terkenal ya. Jadi menjadi pahlawan itu nggak mesti menjadi orang yang terkenal gitu kan. Ada ribuan para sahabat Nabi yang menjadi pahlawan tidak terkenal. Di antara 70 syuhada Uhud itu, teman sekalian, coba yang terkenal siapa? Mungkin nggak nyampe 10 yang kita kenal. Yang saya sendiri yang hobi sirah, ya, kalau disuruh menyebutkan 70 yang meninggal dalam perang Uhud itu gitu kan, 70 orang, mungkin saya nggak sanggup menyebutkan gitu kan. Saking bahwa mereka tidak terkenal. Ya, yang bisa disebutkan paling Hamzah bin Abdul Muthalib, paling Amr bin Jamuh, Abdullah bin Jahash, Mus'ab bin Umair. Cuman siapa lagi coba? Atau yang yang Ghassalah itu yang dimandikan malaikat itu gitu kan? Itu saja 5. Jadi sisanya adalah orang-orang yang tidak terkenal. Adalah orang-orang yang tidak ketahui sejarah hidupnya, tapi mereka adalah pahlawan. Nah, ya. Jadi untuk menjadi pahlawan ya tak mesti terkenal. Tapi kalaupun terkenal ya biasa saja. Jangan jadi sombong ya. Terakhir ya sekalian ya, sebelum kita tanya jawab ya. Momentum ya tahun baru Hijriah dan momentum peringatan atau berkaitan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya, sepatutnya kita jadikan sebagai sarana ya untuk hijrah ya, dengan mengubah paradigma berpikir kita bahwa hidup itu ya tidak boleh sendirian ya. Teman-teman sekalian ya, kita tidak boleh hidup sendirian, kita harus bergabung dengan jamaah ya, jamaah orang-orang baik ya. Kita harus bergabung dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang yang soleh, sebab ya bergabung dengan orang-orang soleh itu tidak akan hanya menguntungkan kita dalam tanda kutip di dunia ini. Saya Ustaz siapa di sini, ada Ustaz Udin, Ustaz ya Kang Misbah Bangun ya. Saya nggak kebayang ya di Bogor ini kalau saya tidak punya teman ya, nggak bergabung dalam jamaah yang kita cintai ini gitu kan. Saya nggak ada keluarga, saya hidup sendirian gitu kan. Keluarga saya nggak ada yang lain. Tapi dengan hidup berjamaah seperti ini, masya Allah ya, senang ya, duka sama-sama ya. Bahkan kita yang sudah bergabung dalam halaqah rutin ini ya, betul-betul merasakan ya Pak sekalian ya, sampai pada titik kalau teman kita ada yang sakit, itu juga merasakan. Di sini wallahu alam ada Akh Eval enggak, atau ibu ini ya, Ibu Yuli istrinya ya. Saya lama satu halaqah dengan beliau dulu ya, Akh Eval, dan sekarang juga pernah, udah lama mungkin beliau sudah lupa, tapi saya masih ingat ya. Dulu ya beliau WA dan kemudian di grup halaqah kita ya, di grup anaknya Farhan hilang. Anak beliau Farhan hilang ya. Jadi kita masya Allah ya, kita satu grup itu merasakan yang hilang itu bukan anak beliau tapi anak kita juga ya. Saya sampai cek kepanduan, waktu itu masih Pak Iskandar, saya telepon beliau, saya bilang tolong segera kerahkan kepanduan menuju ke Cimapak, anak Akh Eval hilang, seperti itu kan. Oh kita sibuk juga gitu kan. Ya, ini artinya apa? Inilah bersaudara. Ketika Ahdudin dirawat di rumah sakit ya, sama ya, kita juga bersaudara merasakan hal itu. Apalagi kita tahu ya beliau punya, mohon maaf ya, komorbid yang sangat-sangat kita khawatirkan gitu kan. Ya, yang lain juga sama ya, Kang Misbah yang sama ya. Jadi dengan kemerdekaan, momentum kemerdekaan ini ya, momentum Muharram ini maksudnya adalah menguatkan ya paradigma berpikir kita jangan hidup sendirian, kita harus gabung dengan orang lain dan ajak sebanyak mungkin orang yang untuk bergabung dengan jamaah kebaikan. Ya, dan ini salah satu cara kita untuk
mengisi kemerdekaan, dan sebagaimana para sahabat Nabi juga mengisi hari-hari mereka setelah hijrah ke Madinah. Ya, sekalian, 1 jam lewat 9 menit, ya, waktu berjalan menurut waktu Zoom, ya, di sebelah pojok, ya, sudah lebih dari 1 jam kita bertemu, ya. Kita sisakan waktu untuk diskusi, tanya jawab. Artinya nggak mesti bertanya, ya, boleh juga menjawab, ya. Jika ada yang ingin di sharing misalnya atau yang lainnya, ya, kita bisa ngobrol sama-sama di tengah gerimis hujan. Yang di rumahnya sambil ngopi juga boleh, Pak Irwan, ya, boleh sambil ngopi, ya. Ibu Yulia Sari juga boleh sambil ngeteh, ya. Saya cuma modal air putih saja, ya. Monggo, silakan. Saya serahkan kembali ke siapa host kita tadi? Pak Embong. Pak Embong, ya, Kang Bong. Silakan Kang Bong. Ya, dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya, luar biasa sekali. Jadi kalau lihat waktu sih masih ada 3 menit ini Ustaz. Dari 45 menit yang kita jadwalkan tadi. Kalau boleh kita ambil sedikit kesimpulan bahwasanya hijrah itu adalah momentum untuk bisa mendapatkan spirit kemerdekaan yang dengannya itu bisa mengoptimalkan potensi-potensi kebaikan yang ada di umat. Ini itu sedikit yang bisa kita simpulkan. Sementara kita simpulkan baik kepada para peserta, Bapak, Ibu, Akang Teteh yang mau bertanya, silahkan. Bisa langsung open mic, raise hand, ataupun via chat. Untuk di YouTube mungkin juga ada, tapi ini kebetulan saya nggak bisa kontrol, ya. Mungkin Misbah bisa dicek kalau ada pertanyaan via YouTube. Maka dipersilakan kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh yang mau bertanya, silahkan. Biasanya suka ada door prize dari BPC. Mudah-mudahan masih ada, ya. Masih dapat bangun, tenang. Baik, maka Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Penanya 3 pertama dapat deh. 3 pertama, ya. Baik. Ayo Pak Jatmiko. Silakan. Ini Pak. Ayo. Ya Pak Aye. Kita bahas. Ya. Pak Aye, silakan di open mic. Kang Aye. Kayaknya Pak Jatmiko nih, tapi nggak ada suaranya. Pak Jatmiko. Kang Aye udah angkat tangan. Ya. Kang Aye. Ya. Kang. Kang Silakan, Aye, Kang belum Aye. kedengaran Ya. suaranya. Suaranya belum kedengar, Kang Aye. Masih mute. Pak Masih Jatmiko. mute. Ya. Sekali lagi Pak Jatmiko. Cek. Oke. Ada. Ya, silakan Kang Aye. Ya. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Awal menyebutkan hijrah itu sebenarnya saya trauma sama yang dulu N11 hijrah ini. Saya soalnya pernah kata-kata hijrah itu pertama kali masuk ke situ N11. Berupaya surat-surat ini, surat itu diiniin, akhirnya alhamdulillah juga saya pernah ikutan kajian lintas mazhab di PPIB. Jadi saya sering menentang itu apa yang mereka ucapkan tuh. Jadi saya tentang, akhirnya nggak ke bawah sampai hijrah. Tapi teman-teman saya banyak yang hilang di situ. Allahu Akbar. Iya. Nah, untuk ini kemerdekaan Indonesia kan banyak ya. Katanya ustadz-ustadz semacam Imam Bonjol, Oke. Mutia, terus Ibu kita Kartini katanya beliau juga Muslim sejati katanya. Saya nggak tahu itu banyak yang kata-katanya. Iya. Mungkin Ustadz Happy nanti bisa nerangin, jelasin. Terus semacam apa bapaknya Gus Dur ya, semacam kayak gitu. Itu
banyak sebenarnya. Kenapa sih tidak menonjol banget gitu? Mereka itu ininya lewat apa? Dakwah atau bener perang atau gimana, naik kuda bener Imam Bonjol itu naik kuda atau gimana? Ya itu aja mungkin ya dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Betul, Ustaz, langsung. Ya, ya bicara tentang sejarah perjuangan bangsa ya. Dulu ada pelajaran namanya KAI, namanya PSBB. Ya. PSBB apa namanya? Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa. Kalau sekarang ada namanya PSBB ya apa? Pembatasannya berskala besar ya. Jadi sejarah ya perjuangan bangsa atau pelajaran sejarah perjuangan bangsa, pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSBB. Saya ingat banget ya, dari kecil udah kerasa suka dengan sejarah ya. Jadi kelas 6 itu saya diminta oleh guru saya ya untuk ngajar sejarah kelas 6. Ya, kelas 6 SD ya. Jadi kelas 6 itu saya sudah diminta oleh guru Hasan namanya. Nama aslinya sih Muhammad Ihsan. Nah, tapi kita panggil dengan Pak Hasan. Belum lama udah meninggal ya. Nah, itu guru saya kelas 6. Jadi caranya bagaimana ya? Jadi itu buku sejarah ya dikasih ke saya. Dia panggil Andi, dia panggilan saya Andi waktu itu. Andi ya, ini baca buku ini gitu kan. Dan kemudian rangkum di rumah gitu kan. Besok jelaskan ke teman-teman. Dan itu sering. Ya. Jadi sering sekali. Jadi di antara yang kita kupas waktu itu di antara adalah membahas tentang tokoh-tokoh tadi itu. Tokoh-tokoh dulu sih belum ada sejarah keislaman segala macam enggak, tapi yang jelas saya jadi relatif kenal dengan tokoh-tokoh yang tadi sebagian disebutkan oleh Kang Ai tadi ya. Ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Patimura, ada Sisingamangaraja, ya, belum lagi pahlawan-pahlawan Aceh, Cut Nyadin, ya, Cut Ditiro dan seterusnya. Jadi dari situ kemudian kita ketahui bahwa sesungguhnya kemerdekaan Republik Indonesia ini itu lahir dari tangan-tangan perjuangan mereka ini. Lahir dari tangan-tangan dan perjuangan para pahlawan ini ya. Dan spirit mereka itu kemerdekaan spiritnya adalah spirit Islam. Makanya Bung Tomo itu ya, tahun 45 ya, ketika kita usai merdeka tahun 45 dan kemudian di bulan berikutnya di bulan September, Agustus dan puncaknya adalah di bulan November gitu kan. Di bulan November setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan jihad ya, pada waktu itu ya, risalah jihad terkenal sekali risalah jihadnya ya. Saya pernah kupas di Instagram saya tentang risalah jihadnya Hasyim Asy'ari ini, mungkin bisa dicek lagi nanti ya. Maka apa kata Bung Tomo ya, ketika untuk menggerakkan arek-arek Surabaya pada waktu itu ya. Saya tidak tahu katanya bagaimana menggerakkan arek-arek Surabaya ini kecuali dengan dua kalimat atau dua kata, merdeka dan Allahu Akbar. Jadi dengan kalimat Allahu Akbar itulah Bung Tomo itu menggerakkan arek-arek Surabaya gitu kan untuk mengusir penjajah. Ya, untuk mengusir penjajah gitu kan. Dan kalau kita bicara di ujung Sumatera sana ada Aceh namanya gitu kan. Ya. Orang Aceh itu menyebut Belanda itu kafir. Ya. Dan senandung mereka itu adalah senandung jihad. Ya, jihad melawan penjajah gitu kan. Jadi spirit yang muncul itu bukan hanya membebaskan tanah air bukan, tapi jihad melawan kafir, penjajah. Ya. Nah, hal yang sama terjadi juga dengan siapa yang saya? Pangeran Diponegoro gitu kan. Jadi spirit perlawanan Pangeran Diponegoro itu bukan hanya dia marah karena kuburan leluhurnya diinjak-injak Belanda, itu kecil sekali kalau cuma itu, bukan itu. Dia bicara tentang jihad, bahwa ini adalah perjuangan jihad melawan penjajah ya. Nah, para pahlawan yang lainnya misalnya Sultan Ageng Tirtayasa di Banten atau kemudian di Makassar kita kenal Sultan Hasanuddin, itu semua misi jihad. Perlawanan jihad mengusir para penjajah Belanda. Nah, jadi tidak bisa dihilangkan. Itu di era perjuangan kemerdekaan ya. Nah, ketika melahirkan kemerdekaan, kita bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan kita ini ya, terjadi pada tanggal 9 atau 10 Ramadan. Di hari Jumat. Ya. Ramadan Jumat. Kira-kira kalau yang menginisiasinya bukan umat Islam, kira-kira akan terjadi enggak harinya di hari Jumat di bulan Ramadan? Saya kira enggak. Ya. Mengapa kemerdekaan itu di hari Jumat?
di bulan Ramadan gitu kan, karena ya yang menginisiasi, yang merencanakan kemerdekaan adalah umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Ya, saya pernah dengar, tapi lupa dari siapa, tapi pernah aja seminar atau apa gitu ya. Mengapa hari Jumat? Enggak hari Minggu misalnya libur gitu ya? Enggak. Kenapa hari Jumat? Ya, ternyata punya apa? Punya makna tersendiri gitu kan. Jadi sengaja dipilih hari Jumat, dipaksa Bung Karno dan Bung Hatta itu memerdekakan di hari Jumat. Tujuannya pertama apa? Selain keberkahan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu nggak bisa dinafikan. Kita merdeka di hari yang penuh berkah, Sayyidul Ayyam, Jumat. Tapi dari aspek lain mereka punya tujuan secara praktis. Apa itu? Jadi diharapkan pada hari Jumat itu, pagi hari jam 9, jam 10 dimerdekakan. Nah setelah itu mereka Jumatan. Nah momentum Jumat itu artinya momentum ngumpulin orang. Setelah disiarkan secara langsung jam 10, jam 11 itu ke seluruh Indonesia, maka hari Jumat itu umat Islam ngumpul semua di masjid dan khotibnya itu bicara tentang kemerdekaan. Maka pada hari itu juga, di hari Jumat itu, seluruh Indonesia mayoritas sudah tahu kita sudah merdeka. Nah, jadi luar biasa gitu. Kan kalau sekarang kan tinggal broadcast. Kita udah merdeka, share gitu. Kalau dulu kan nggak ada, nggak bisa broadcast. Broadcastnya lewat mana? Lewat Jumatan itu. Ngumpulin orang emang gampang. Nggak bisa ngumpulin orang. Coba teman-teman mengumpulin orang misalnya di masjid saya ini rata-rata ya 80 orang. Kalau lagi ini ya musola yang samping yang Ustadzuddin suka khutbah, itu kita hitung jamaahnya itu sekitar 80 orang. Nah, ngumpulin 80 orang itu nggak gampang. Ya. Kita butuh snack, butuh undangan, tapi kalau Jumatan nggak usah diundang, orang datang semua. Gitu kan? Ada yang diundang Jumatan, nggak ada. Nah, begitu dia datang, itulah momentum untuk mengabarkan bahwa Indonesia merdeka. Itu siapa arsiteknya gitu kan? Tokoh-tokoh Islam. Nah, jadi kelahiran Indonesia ini adalah yang membidani gitu kan. Kalau anak itu yang membidani itu ya umat Islam, tokoh-tokoh Islam dulu, gitu kan. Dengan perjuangan mereka masing-masing. Nah, ada yang berjuang lewat politik, ya. Misalnya kita kenal Buya Muhammad Natsir, ya. Kita kenal dengan mosi integralnya gitu kan. Tanpa mosi integral, tentu dengan izin Allah SWT, kita ini udah terpecah. Itu sudah terpecah. Jadi Bapak pemersatu Indonesia pasca kemerdekaan itu ya Buya Muhammad Natsir itu dengan mosi integralnya gitu kan. Ya. Kalau tidak itu kita udah terpecah ke berbagai negara-negara kecil sebagaimana diinginkan oleh Belanda pada waktu itu. Ya. Ada juga yang misalnya melalui organisasi Islam tidak bisa kita nafikan. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang jauh sebelum kemerdekaan sudah memberikan kesadaran kepada umat gitu kan. Menyusul kemudian tahun 26 ada NU Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari, tidak bisa kita nafikan juga. Organisasi Islam yang lain juga menyusul, misalnya ada Persis, itu semua adalah organisasi Islam yang memberikan peran yang sangat besar dalam memberikan pencerahan kepada umat yang untuk melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut, ada lagi? Baik, Ustaz, jazakallah. Berikutnya Pak Jatmiko ya. Pada Pak Jatmiko, tafadhol pertanyaannya. Suaranya belum masuk. Mas. Ya, silakan Pak. Sepertinya ada gangguannya. Audio kayaknya. Kenapa audionya tuh Pak Jatmiko? Sayang sekali. Ya baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Ini dari Pak Bangun Raharjo. Ustaz, dari sudut pandang perbandingan kekuatan pengaruh, yaitu pengaruh diri ke lingkungan, dan sebaliknya lingkungan ke diri. Dalam kes ini adalah pengaruh buruk lingkungan versus pengaruh positif dari diri kita. Kapan kita perlu ketahui bahwa sudah saatnya kita hijrah karena terlalu kuat pengaruh lingkungan, atau kita tetap berjuang untuk merubah lingkungan dengan pengaruh kita. Betul? Ya, iya betul. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah Rasulullah dan para sahabat, di antara spiritnya mereka hijrah itu adalah mencari lingkungan yang baik. Itu tidak bisa dinafikan. Ya. Min daril kufar ila daris salam. Ya. Hijrah dari
Darul Kufr gitu kan. Darul Kufr Makkah waktu itu, Darul Kufr ya, ila Daris Salam, kepada negeri yang aman, negeri yang selamat, Madinah Al-Munawwarah ya. Ini tidak bisa dinafikan, merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi kaum muslimin dan Rasulullah diizinkan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Ini poin pertama. Jadi sangat memungkinkan gitu kan, ketika kita sudah tidak bisa berdaya lagi, tidak bisa punya kemampuan lagi ya, untuk mengubah ya, lingkungan sekitar kita gitu kan, maka pada titik ini ya, tidak salah kalau kemudian kita mencari lingkungan yang lebih baik. Ini kaidah utama ya. Tetapi dalam lingkup dakwah gitu kan, tahapan-tahapan al-bina ya, memperbaiki itu kan berjenjang. Ya. Kita kenal dalam halaqah-halaqah kita ada disebut dengan bina'u al-fardi. Ya, di mana kita mengembangkan kemampuan diri kita sendiri dengan belajar tilawah yang benar, baca Quran yang terus-menerus, kemudian baca al-ma'surat, itu disebut dengan bina'u al-fardi. Nah, kemudian bina'u al-usrah, kita mengkondisikan keluarga kita. Ini jenjang tarbiyah kita yang kita pelajari dari awal-awal ya. Bina'ul fardi, bina'u al-usrah, keluarga kita. Ya, nah, pada tataran ini kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kita tidak boleh membiarkan ada anak kita yang tidak mendapatkan tarbiyah. Ya. Anak kita yang tidak mengamalkan Islam. Ya. Kita nggak boleh nyenyak tidurnya ya. Jadi kalau azan berkumandang misalnya, kita punya anak laki yang masih tidur ngorok, kita nggak betah. Kita bertanggung jawab untuk membangunkan agar bisa sholat berjamaah misalnya. Ini disebut dengan bina'u al-usrah, keluarga. Nah, nanti sampai pada titik ya di mana kita diberikan ada keterbatasan. Makanya Rasulullah sendiri ya tidak semua keluarganya bisa masuk Islam dan ini di luar kemampuan. Makanya paman beliau Abu Lahab, bahkan paman beliau yang mendukung beliau dari awal, Abu Talib, bahkan tidak mendapatkan hidayah. Itu sudah di luar kemampuan. Tapi Nabi memulai dakwahnya dari keluarganya. Wa anzir ashiratakal akrabin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jelas ayatnya. Ya. Kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita sejauh kemampuan kita. Di luar itu ya, kita tidak bisa memaksa. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Selesai tingkatan kedua. Sekarang tingkatan ketiga. Ya, bina'u al-mujtama'. Ya. Jadi kita juga bertanggung jawab ekseklannya untuk mewarnai ya, al-mujtama', orang-orang sekitar kita, tetangga kita, lingkungan kita. Kita warnai mereka dengan kebaikan. Ya. Babnya syukur, ini bab syukur ya. Saya sampaikan ini ya. Kang Misbah yang dulu suka ke rumah saya, kemudian Stadudin yang juga sering, ya Pak Yunus juga jadi tetangga, yang lainnya juga Pak Budi Wirawan juga ya. Nah, saya babnya syukur gitu kan dengan keberadaan ini ada yayasan Az-Zumar samping rumah, kemudian ada lahan 800 meter kosong kita bikinkan masjid. Nah, ini menjadi semacam oase gitu kan untuk saya dan teman-teman ya, terutama di lingkungan ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Makanya terus terang sampai sekarang saya tidak berpikir gitu kan untuk pindah rumah gitu kan, untuk pindah rumah ya, karena saya merasa ini sudah terkondisikan ya. Jadi anak-anak lingkungan sekitar yang tadinya ketika saya masuk dulu ya, masih ada beberapa ibu-ibu yang belum menggunakan hijab. Sekarang mungkin bisa disebut 90% ya, orang sekitar sini yang sudah mukim di sini itu sudah berhijab semua. Anak-anak juga bisa disebut ya hampir 90% kalau azan itu ya, saya suka buktikan anak-anak di rumah nggak ada, mana anak-anak lagi main. Nah, begitu ke masjid mereka udah ke atas udah ngumpul semua di masjid. Ya, jadi begitu azan ya secara otomatis mereka saling mengingatkan untuk ke masjid semua. Tidak ada yang sedang main sepak bola, yang main futsal, begitu azan close gitu kan. Jadi ini sebenarnya memberikan warna ya kepada lingkungan kita, bina al-mujtama ya. Nanti ada partikan berikutnya itu saja ya, bina al-daulah ya, mewarnai kekuasaan. Nah, kita juga sudah mulai itu dengan menjadi anggota dewan, dengan menjadi misalnya gubernur, ya, dengan menjadi pejabat-pejabat wilayah tertentu, itu bagian dari tugas kita juga. Nah, kembali ke pertanyaan Abang tadi bahwa kita berupaya semaksimal mungkin ya, untuk mewarnai ya, daerah-daerah sekitar kita, karena itu merupakan ya, lingkungan tempat kita tinggal. Ya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Di luar itu kalau tidak sanggup lagi ya Allah tidak akan memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah tidak akan membebani ya,
sesuatu ya kepada seseorang, kepada seorang muslim ya, illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Masih ada? Masih lanjut, silakan. Sekolah ini berikutnya dari chat. Ibu Nuraini. Ya. Ustaz izin bertanya, adakah tips untuk menumbuhkan keinginan anak-anak untuk mempelajari Islam tanpa memaksa si anak? Iya, baik. Ini mungkin saya gabung dengan Ibu Wiwi ya, karena bersinggungan ya. Apa yang mesti disiapkan sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak supaya mereka bisa menjadi ulama, ya, sekelas ustadz-ustadz yang telah mendahului kita ya. Jadi judulnya adalah tarbiyat al-aulad, pendidikan anak. Ada 3 siklus tarbiyah. Saya sebut dengan 3 siklus tarbiyah dalam proses pendidikan anak ini. Semoga kita bisa mengamalkannya ya. Jadi kalau kita ingin anak-anak tersebut mengamalkan Islam dan sesuai dengan yang kita harapkan, ada 3 siklus tarbiyah. Pertama, ya, membiasakan dari kecil. Ini rumusnya ya. Jadi kalau kita pengen anak kita rajin sholat berjamaah di masjid, ya, menggunakan hijab, ya, misalnya yang akhwat, ada juga teman-teman ya, misalnya kan kewajiban menggunakan hijab bagi akhwat itu kan ketika dia sudah menginjak usia balik. Yang nggak nunggu balik dong, ya. Namanya pembiasaan. Jadi dari kecil nih, dari TK, dari SD, walaupun mereka belum balik, kita sudah biasakan menggunakan hijab. Ini disebut dengan pembiasaan. Nah, ta'diyah. Disebut dengan at-ta'diyah. Jadi dibiasakan. Biasakan aja terus. Jadi jangan nunggu dia sadar. Ya. Entar juga sadar, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Misalnya anak-anak, misalnya, bagaimana mereka supaya suka ke masjid, dibiasakan. Biasakan. Kalau rumusnya Ustadz, yang pemilik Darul Quran Mulia, Ustaz Hasib, ya. Beliau mengatakan apa dalam hal ini ya, kebaikan itu kata beliau ya, termasuk menghafal Quran, karena konteksnya beliau ceramah menghafal Qurannya dipaksa ya, karena dipaksa lama kelamaan menjadi terpaksa, lama kelamaan kalau terpaksa menjadi biasa, sesuatu yang biasa dilakukan akan menjadi luar biasa ya. Dipaksa anak harus ke masjid, itu dipaksa. Jangan nunggu sadar, apalagi baru SD kelas 2 kayak anak saya. Nunggu sadar nggak bisa, belum gitu kan. Maka dipaksa. Maka tugas saya rutin setiap pagi itu gitu kan, gendong dia dari kasur tuh, saya gendong, taruh di kamar mandi, suruh pipis, wudhu, setelah itu ajak ke masjid. Rutin setiap hari. Ini disebut dengan membiasakan. Ini disebut dengan membiasakan, dengan cara memaksanya gitu kan. Nggak bisa, ntar juga sadar. Ntar kalau udah SMP sadar, enggak, jangan. Dibiasakan, dipaksa dari kecil. Satu ya. Nah, yang kedua ya, dengan memberikan teladan. Nah, ini siklus tarbiyah yang kedua. Ngasih contoh. Jangan nyuruh doang. Misalnya habis maghrib, saya membiasakan ya, anak-anak habis maghrib dan habis subuh. Maka kalau teman-teman WA habis maghrib atau habis subuh, mohon maaf kalau kadang low respon ya. Karena waktu-waktu tersebut saya anggap emas, ya, handphone disingkirin sebentar. Ya, nanti direspon habis isya jam 8-an biasanya gitu kan. Kalau subuh mungkin jam 6, setengah 7 baru buka handphone ya, atau sebelumnya. Jadi habis subuh close, taruh handphone ya, membiasakan bukan membiasakan lagi tapi mencontohkan. Jadi, yang kedua mencontohkan anak membaca Al-Qur'an. Jadi onsen misalnya, ayo baca Quran. Emaknya baca WA, ya nggak bisa. Nggak mungkin gitu kan. Bapaknya, ayo ke masjid. Bapaknya nggak ke masjid, ya nggak bisa. Bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngerokok, ya nggak bisa. Ini disebut dengan al-qudwah. Ini at-ta'diyah al-qudwah, ngasih contoh. Jadi ketika kita ngasih contoh, kadang nggak usah disuruh, dia ngikut sendiri kok. Jadi ketika kita pegang Quran, anak insya Allah dia akan ngikut. 2. Nah yang ketiga, dan ini penting juga, apa itu ya? Memberikan pemahaman. Jadi ngasih nasihat, kasih tahu, ya, mengapa kita harus baca Quran, pahalanya begini. Mengapa kita harus begini, Yesusnya gitu kan. Nah insya Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan 3 siklus tarbiyah ini, maka dia akan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi demikian juga dengan sampaikan oleh Ibu Wiwi tadi tentang bagaimana mendidik anak supaya bisa menjadi ulama yang sekelas ustadz-ustadz yang telah mendahului kita. Ini memang bicara tentang target, Jadi anak itu kan ibarat benih. Kemudian kita tanam dan kemudian kita rawat.
kita siram, kita kasih pupuk gitu kan. Nah, sudah gede ya, kemudian kita arahkan dia ini mau kemana. Ya, jangan anak-anak sekarang nggak bisa dipaksa, tapi diarahkan. Contoh, saya pengen ya anak saya masuk pesantren, ini contoh saja gitu kan. Nggak bisa dipaksa sekarang anak-anak, tapi bisa diarahkan. Maka dari kelas 4 SD, kelas 5 SD, ya, proses menuju ke pesantren itu sudah dimulai. Kita nonton film misalnya Negeri 5 Menara, itu tentang pesantren. Saya ajak ke Al-Kahfi, ya, ajak ke Kuningan, ya, mampir sempat ke Asyifa Subang, ya, kemudian kunjungan ke Darul Quran Mulia. Jadi kita kenalkan nuansa pesantren itu seperti ini, yang baik-baik gitu kan. Dan termotivasi mereka, maka pada akhir SD, kelas 6 SD, pertanyaannya bukan mau ke pesantren atau tidak, bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya, nah mau pesantren yang mana? Nah, selesai itu. Nggak ada diskusi lagi. Oh, saya pengen pesantren ini. Jadi bukan pertanyaannya bukan mau pesantren atau tidak. Enggak. Itu udah selesai. Enggak. Itu nggak ada opsi itu nggak ada. Opsi itu nggak ada. Yang ada adalah mau pesantren yang mana. Nah, maka anak-anak ya akan memilih. Ya, tentu dengan misalnya anak saya yang nomor 2 ya, itu sempat saya pengen arahkan ya dia ke pesantren Rafah. Sadudin ya, pesantren Rafah. Tapi dia nggak mau, ya, karena emang agak ketat di situ gitu ya. Jadi tidurnya juga pakai matras gitu. Kemudian dia lihat anak. Jadi akhirnya ya ke pesantren Darul Quran Mulia ya yang agak nyaman dikit lah gitu ya. Nah sekarang dia pindah ke Husnul Khotimah ya, karena kita survei di situ dan karena banyak dia pengen keluar negeri, pengen ke Madinah, alumni Husnul Khotimah itu banyak yang keluar negeri gitu kan, maka akhirnya dia selesaikan SMA-nya di sana. Nah, yang keempat ya juga demikian ya, ke sana dan terakhir jalannya ya bagus mulus ya, akhirnya ke pesantren Al-Bunyan ya. Karena ya ustadz kita juga yang ngajar ya, dan yang akhwat yang nomor 3 ya, lihat karakternya ya, tidak kuat pelajaran banyak dan seterusnya. Akhirnya ditaruh di pesantren Luqmanul Hakim ya, dengan dengan siswa yang sangat terbatas, hanya sekian puluh orang ya, fokus menghafal Quran ya, tidak banyak kegiatan-kegiatan lain dan alhamdulillah nyaman-nyaman saja sampai sekarang alhamdulillah. Jadi poinnya apa? Kita yang mengarahkan gitu kan. Jadi kalau pengen anak jadi ulama ya diarahkan ke sekolah-sekolah yang mengarah kepada keulamaan. Dulu Ustaz Bang Valentino Dinsi di waktu bedah buku saya di Masjid Al-Ghifari itu pernah bilang begini, Ustaz, saya punya target, aneh punya target. Apa itu Bang? Saya bilang, target saya one family, ya, satu keluarga, satu pengusaha. Bagus saya bilang. Saya juga punya target. Apa itu Ustaz katanya? One family, one ustaz. Satu keluarga harus ada yang jadi ustaz. Wah, ya. Jadi ini target. Ya, ini target dan itu harus dirintis dari awal, tidak bisa ujuk-ujuk. Termasuk bagi yang teman-teman hari ini anaknya sudah kelas 6, sekarang ya kalau pengen masuk pesantren sekarang harus daftar. Al-Bunyan itu udah buka, Darul Quran mulai itu udah buka, jangan nunggu ntar udah tutup. Dari sekarang udah buka. Padahal setahun lagi gitu kan. Nah, jadi itu yang disebut dengan perencanaan dari awal. Wallahu a'lam. Masih ada lagi sebelum kita cukupkan? Ya, masih ada satu Ustaz dari YouTube. Dari Ibu Riri. Ya, dalam konteks keadaan sekarang ini, bagaimana menyikapi hijrah ini? Maksudnya, apakah kita harus pindah lokasi tempat yang lebih aman daripada ini, atau cukup hijrah pemikiran saja? Ya. Oke, ya. Jadi dalam konteks sekarang, bagaimana menyikapi hijrah? Ya, maksudnya, apakah kita harus pindah ke lokasi yang tempat lebih aman dari pandemi, atau cukup hijrah pemikiran saja? Jadi dalam menghadapi pandemi ini sebenarnya tausiah ya, arahan dari Nabi udah jelas. Ya. Wa in kuntum bi ardin, ya, jika kalian berada di sebuah wilayah. Ya, dan wilayah itu ada wabah pandeminya corona seperti sekarang ini ya. Fala takhruju minha firara. Jangan keluar, jangan pindah, di situ aja. Ya. Dan kalau kalian berada di luar wilayah tersebut ya fala tadkhulu atau fala taqdamu alaihi, nggak boleh masuk. Nah, ini yang disebut dengan hari dengan lockdown itu ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Bahkan dalam hadis lain riwayat Aisyah juga Nabi mengatakan bahwa
ketika dilanda wabah seperti ini, hendaklah kita yang sabiran. Dan ini dijelaskan oleh Ustaz Taufiq Hulaimi jauh sebelum beliau wafat, meninggal dunia ya. Jadi sabiran fi baladihi. Hendaklah dia menunggu sabar di rumahnya, di negerinya gitu kan, di kotanya, jangan kemana-mana, tahan. Ya. Amr bin As radhiyallahu anhu juga memberikan nasihat ya ayuhan nas, wahai manusia gitu kan. Fa inna hadzal waj'a, ya, sungguhnya wabah ini kata beliau ya, kan tisyarin nar, seperti penyebaran api. Ya, seperti api yang menyambar-nyambar ya. Yang teman-teman yang ada di Sumatera yang suka dengar kebakaran hutan, seperti itu menyambar-nyambar gitu kan. Ada dari satu lahan ke lahan yang lain ya. Maka kata Amr bin As apa ya? Hendaklah kalian ya menyebar wa tajabbalu fil jibal atau tanajjamu fil jibal. Hendaklah kalian berpencar dan naik ke pegunungan, menyebar. Sehingga wabah ini tidak menyambar satu dengan yang lain. Dia menyebarkan seperti api tadi itu. Nah, ini konsep menghadapi wabah sudah jelas sebenarnya, gitu kan, agar tidak tertular dan menularkan kepada orang lain. Dan ini yang kita lakukan hari ini. Ya, dengan tidak berkerumun, ya, menggunakan masker, ya, sebagai benteng kita, menggunakan vaksin, gitu kan. Ini juga bagian dari ikhtiar kita, ya. Adapun hijrah ke tempat yang nyaman, gitu kan, ya asal jangan misalnya pulang kampung, ntar kampungnya malah kena, gitu kan. Enggak ya, jadi sabirun fi baladihi, diam di rumahnya, di tempatnya, dan mengurangi aktivitas ya sebanyak mungkin ya. Jadi hindari sebanyak mungkin, yang kecuali terpaksa banget misalnya ya, tapi kalau tidak, kalaupun harus terpaksa, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita masuk mazhab ikhtiar ya, berikhtiar semaksimal mungkin ya, dan sisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rumusnya ketika kita menghadapi wabah ini. Ada lagi? Cukup kan? Mangga. Nah, sudah Ustaz, itu yang terakhir tadi dari YouTube. Jadi, untuk 3 penanya terawal tadi ya, sudah dijanjikan door prize dari Ustadz Dudin ya. Jadi tadi ada Kang Aye, kemudian Pak Bangun Raharjo. Ada Pak Bangun. Dan Ibu Nur Aini ya. Ibu ini aja. Siapa yang? Ibu Wiwi. Oh ya, Ibu Wiwi. Ibu Wiwi dan Ibu Nur Aini. Ya, Kang Aye, Ibu Nur Aini dan Ibu Wiwi. Nanti bisa menghubungi Ustadz Dudin ya, atau DPC Pak Bang. Kita sudah sampai di penghujung acara karena waktu juga sudah menjelang sholat maghrib. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majelis. Kalau bihamdika asyhadu an la ilaha Baik, sama-sama. Jazakallah Ustaz Rabi. Ya. Assalamualaikum.